Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, kita melihat berita yang baru bahwa Denny JA mengungkap dilema besar Megawati di Pilpres 2024. Megawati sebagai kingmaker harus memilih antara Ganjar, Prabowo, dan Puan. Artinya ada fakta yang membuat Megawati harus berpikir keras, bahkan kalau ini tidak bisa dia lalui, dia akan menjadi pusing tujuh keliling menentukan siapa capres dan cawapres yang cocok bagi PDI Perjuangan. Mengapa? Kita ketahui bahwa Lembaga Survei Indonesia DNJA mengatakan elektabilitas kader PDIP Ganjar Pranowo lebih tinggi, yaitu 25,8% dibandingkan Puan Maharani yang hanya 2,9%. Padahal dua tokoh ini digadang-gadang bakal diusung oleh PDIP pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Fakta itu tentu saja membuat Megawati harus berpikir keras. Apakah memajukan Ganjar dengan elektabilitas tinggi atau memaksakan Puan Maharani dengan fakta elektabilitas yang rendah? Peneliti LSI Denny JA Fitri Hari mengatakan karena elektabilitas keduanya yang berbeda jauh membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pusing sebab Megawati adalah salah satu kingmaker pada pemilu 2024 nanti. Wah, ini memang tidak mudah ya. Apakah mengikuti suara publik dalam gambaran yang disampaikan oleh survei-survei selama ini, apakah mengedepankan misi untuk menjadikan Puan Maharani sebagai pemimpin masa depan PDI Perjuangan. Sebuah pilihan yang betul-betul harus dibuat secara cermat, teliti, dan tentu saja betul-betul dapat membawa kebaikan bagi PDIP Perjuangan itu sendiri. Dan kondisi ini tentu saja menjadi sebuah PR yang tidak ringan bagi Megawati. Nah, dilanjutkan bahwa Megawati dihadapkan pada pilihan apakah akan mengusung Ganjar yang elektabilitasnya lebih tinggi atau tetap menyiapkan Puan Maharani. Apalagi waktu menuju pemilu tinggal 14 bulan lagi. Apa yang menarik kalau Ganjar Pranowo? Ya potensi untuk menangnya itu diperkirakan ada. Ya, tapi kalau Puan Maharani potensi kemenangan jelas jauh dari harapan. Tetapi ada konsekuensi lain. Kalau Ganjar Pranowo yang maju, bagaimana dengan nasib nahkoda PDIP yang akan datang? Kalau Puan Maharani tidak maju, lantas bagaimana dengan posisi yang sekarang sudah disiapkan mulai jadi menteri, sekarang ketua DPR? Tentu saja berikutnya adalah menjadi presiden. Tetapi mengapa kemudian Puan dalam realitas ya survei menjadi tidak begitu memiliki daya tarik publik? Disinilah kemudian Megawati berhadapan dengan dilema itu sendiri. Nah, menurut Fitri, kondisi dilematis pertama yang dialami Mega adalah kemungkinan koalisi PDIP dengan Prabowo Subianto dari Gerindra. Nah, dalam survei LSI tersebut, Prabowo memiliki elektabilitas 23,9%. Tokoh-tokoh ini yang dianggap sebagai radar capres atau cawapres dari PDIP hari ini, kata peneliti LSI Denny JA Fitri Hari dalam pemaparan hasil survei LSI secara daring Selasa 20 Desember 2022. Kalau kita lihat ya, elektabilitas Ganjar Pranowo dengan Prabowo itu lebih tinggi Ganjar yang 25,8%, sedangkan Prabowo hanya 23,9%. Artinya, berharap pada Prabowo sekalipun, secara kalkulasi survei jelas nama Prabowo di bawah Ganjar Pranowo. Tetapi memilih Ganjar Pranowo ini juga bukan sebuah hal yang mudah, mengingat siapa yang akan berkoalisi dengan PDIP. Kalau berhadapan atau berpasangan atau menjadikan Prabowo sebagai presiden, ada kemungkinan PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra. Tapi mengapa harus berkoalisi dengan orang yang elektabilitasnya di bawah kadernya sendiri? Nah, ini benar-benar tidak mudah. Nah, tetapi lanjutnya ya, Mega dinilai enggan jika Puan ataupun Ganjar menjadi cawapres bagi Prabowo. Dia memiliki pilihan lain untuk meninggalkan Prabowo dan mengusung kadernya sendiri sebagai capres. Dilema kedua, jika Mega akhirnya menyerahkan Puan sebagai cawapres untuk Prabowo,
maka besar potensi bagi Ganjar akan dipinang oleh partai lain sebagai capres. Dilema ketiga, jika menyerahkan Ganjar sebagai cawapres bagi Prabowo, bukankah elektabilitas Ganjar lebih tinggi dari PDIP hari ini lebih besar dibanding Gerindra? Nah, satu-satunya opsi yang paling mungkin bagi PDIP adalah menurut Fitri ya, mengusung Ganjar sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres. Tapi ini juga tidak mudah. Ingat Prabowo melalui kesepakatan Partai Gerindra adalah maju sebagai presiden, bukan calon wakil presiden. Di saat yang lain, tidak mungkin PDIP mengajak PKS, Demokrat, dan Nasdem untuk berkoalisi dalam mengusung kader yang dikehendaki oleh Megawati. Mengingat tiga partai itu sekarang telah menjadi oposisi. Nah, satu-satunya yang tersisa adalah Megawati atau PDIP mencari wakil dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan menjadikan Erlangga Hartarto sebagai cawapres. Selain Erlangga, ada Muhammad Iskandar alias Caimin dari PKB yang bisa sebagai cawapresnya. Nah, sahabat sekalian, kita bisa melihat realitas politik ini. Mengapa sampai terjadi sebuah partai besar peminang pemilu dan bisa mencapreskan sendiri ya orang yang dikehendaki karena sudah memiliki suara di atas 20% harus berhadapan dengan dilema. Satu, mungkin itu adalah karena perkaderan yang tidak betul-betul disiapkan. Kita lihat sebagian besar partai politik ketika mereka berkuasa fokusnya adalah pada program-program yang menjadikan dirinya bisa berkuasa pada periode berikutnya, sehingga apa yang disebut kaderisasi dan penyiapan pemimpin tidak menjadi prioritas. Akibatnya seperti sekarang, PDIP memang menguasai parlemen, bahkan dia betul-betul punya kekuatan, namun pada saat yang sama tidak ada kader yang sekaliber Megawati yang bisa diandalkan oleh Megawati itu sendiri. Dan partai-partai lain harus belajar dari apa yang dialami oleh PDIP ini. Yang kedua, bahwa upaya untuk meningkatkan skill kader yang mampu bekerja secara ikhlas, tulus, betul-betul membawa perubahan di masyarakat, tidak juga berhasil dilakukan oleh partai politik. Karena mereka memiliki pandangan bahwa siapapun kadernya yang berhasil jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden, harus tunduk sepenuhnya kepada kepentingan partai. Sehingga mereka tidak bisa mewakafkan kadernya untuk membawa pembangunan Indonesia menjadi lebih progresif. Dan yang ketiga, partai politik di Indonesia cenderung berkalkulasi hanya pada aspek-aspek pragmatis, mencari tokoh yang dicalonkan sebatas pada popularitas tanpa betul-betul memiliki sebuah sistem dan mekanisme dalam menjaring kader-kader yang memiliki visi, ideologi, kemudian juga kemampuan dan keberpihakan kepada rakyat. Akibatnya banyak partai-partai yang kemudian sering sibuk secara hukum, secara politik, secara sosial, secara ekonomi akibat ulah dari kader-kadernya sendiri. Semoga ini menjadi sebuah perhatian kita dan kita akan melihat ke depan partai politik di Indonesia yang semakin sehat. Dan kepada Ibu Megawati, semoga dapat menentukan capres yang betul-betul dapat membawa kebaikan bagi umat, bangsa, dan negara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.